لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. Para hadirin hamba Allah yang berbahagia, pertama saya berwasiat kepada diri saya dan mengajak kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini saya hanya akan bercerita dua hal. Yang pertama, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menulis sebuah riwayat. Ada seorang ulama Yamanah Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, beliau dari seorang tabi'in. Beliau tahun itu berhaji di Arafah. Setelah dari Arafah, beliau ke Muzdalifah, ke Mina dan ke Baitul Haram di Masjidil Haram di Mekah. Beliau tidur. Di tengah tidur beliau bermimpi ada dua malaikat turun dari langit. Malaikat ini berbincang, kata benta malaikat itu. Malaikat yang pertama bertanya, wahai malaikat, berapa orang yang haji tahun ini? Jumlahnya berapa? Seberapa orang sehaji tahun kemarin? Malaikat yang kedua menjawab, kurang lebih 700.000 pada zaman itu. Kemudian malaikat yang pertama bertanya lagi, berapa yang hajinya diterima? Seberapa hajinya saya terima dari betul atas ibu kita? Malaikat yang kedua menjawab, tidak ada yang terima, tidak satu pun diterima. Terus malaikat yang satu berkata, ya Allah, kasihan jamaah haji datang dari berbagai macam penjuru dari seluruh dunia, meninggalkan keluarga dengan biaya, mengorbankan waktu, tenaga, materi, tapi tidak ada yang terima. Terus bagaimana? Kata malaikat satunya. Tapi akhirnya yang 700.000 itu diterima semua oleh Allah gara-gara satu orang. Siapa itu? Di Damaskus, Syria. Di Syria ada seorang tukang jahit sepatu, tukang jahit sepatu. Ada orang di sana namanya Ali Al-Wafiq. Ali Al-Wafiq itu gara-gara dia melakukan sebuah ibadah dan ibadahnya diterima oleh Allah, bahkan ibadahnya diberi pahala sama dengan pahala haji mabrur, dan dia sekarang tidak haji. Kemudian terbangun Abdullah bin Wafiq ini terbangun. Setelah bangun beliau berkeinginan untuk mencari seorang yang bernama Ali Al-Wafiq. Setelah haji dia tidak pulang ke rumah, tapi dia pergi ke sebuah negara namanya Syria, di ibu kota Damaskus. Kemudian beliau nyampe di Syria, bertanya ke sana kemari sampai 1 bulan lebih. Akhirnya ada orang bercerita di pasar. Di pasar di sana ada tukang semir sepatu di paling pojok, tukang jahitnya sepatu namanya Ali Al-Wafiq. Datang Abdullah bin Mubarak kentok, ternyata pada orang tukang jahit sepatu. Ngolok salam, assalamualaikum. Salam, ada apa? Apa betul sampean yang namanya Ali Al-Wafiq? Iya betul. Loh, sampean siapa? Saya Abdullah bin Mubarak. Langsung dipeluk, disalam, dicium tangannya. Ali Al-Wafiq tukang sepatu ini bilang, sampean ulama besar, sampean ahli ulama, sampean seorang wali terkenal. Untuk apa mencari saya? Menjawab si ulama ini Ibnu Mubarak, saya haji bermimpi mendengar malaikat bercerita begini. Saya ingin tahu apa ibadahnya sampean, apa yang dikerjakan sampean, kok oleh Allah diberikan pahala seperti pahala haji mabrur, bahkan bisa memberi syafaat, memberi pertolongan kepada jamaah haji yang awalnya tidak diterima itu, sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ali Al-Wafiq ini menjawab, begini, saya sudah hampir bertahun-tahun menabung untuk berhaji. Saya bersama istri saya menabung hasil menjahit sepatu ini tiap hari. Tahun ini mestinya saya berangkat haji. Tahun mangket tentu mestinya berangkat haji karena sanggup belah cokok. Tapi
sebelum berangkat, karena istri saya hamil, biniku mengandung, ngidam, pangidam, berkeinginan, ingin sesuatu. Malam hari jam 2 malam, istrinya ini ingin makan yang lezat, makanan yang enak. Tiba-tiba suaminya mendengar bau harum, bau lezat dari sebuah rumah karena ada orang memasak. Datang si orang bapaknya ini, suaminya ini datang ke pintu, ucapkan salam, keluar seorang perempuan. Wahai ibu ku masak apa? Masak napa sampean? Bini kula ngidam, kula tolong minta sakuni ibu. Curah cek lemak, kayaknya lezat yang dimasak sampean itu. Ibu ini menangis, wahai ayah Al-Mufiq, saya ini orang tidak mampu, saya janda, suami saya meninggal, anak saya 2 hari belum makan, mereka menangis. Yang saya masak itu ayam badang, bangkai, saya masak. Kemudian nanti setelah masak akan diberikan kepada anak saya. Oleh karena itu bagi saya makanan ini halal, tapi bagi sampean tidak halal. Akhirnya apa? Pulang Ali Al-Mufiq bilang sama istri, sudah. Wahai istriku, kita tidak usah haji. Modal uang ini kita berikan kepada janda itu untuk dibuat sebagai modal usaha. Hanya sepakat kedua orang ini, dia tidak berangkat haji, tabungannya dibuka dan diberikan kepada Ali Al-Mufiq. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua Bapak Ibu, bahwa ritual haji ini adalah kita ikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai dari Arafah sampai besok kita ke Musdalifah, sampai ke Mina, sampai ke Lontar Jumrah dan seterusnya sampai ke Sa'i Tauf. Ini adalah ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang oleh Allah diangkat derajatnya menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim ini sampai saking mulianya kita umat Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk membaca sholawat Ibrahimiyah. Ya tadi yang dibaca oleh Pak Kiai Ilyas itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina itu Ibrahimiyah. Ini bentuk kemuliaan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim ini mulia? Ada 2 hal. Ada 2 ujian yang oleh Allah diberikan kepada Nabi Ibrahim sehingga dia menjadi mulia. Yang pertama, Nabi Ibrahim oleh Allah diperintah untuk berkhitan ketika beliau berumur 80 tahun. Bersunat, as-sunnah. Berarti orang pertama kali yang diperintah oleh Allah untuk bersunat adalah Nabi Ibrahim. Ini berat Bapak Ibu. Bersunat sendiri, melakukan sendiri, ini berat. Tapi meskipun berat, dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, nyembelih putra. Nah, si Anyamah Nabi Ismail. Ibu pernah Nabi Ibrahim kata Araji saya pertama, Nyamah Siti Sarof, kira-kira 80 tahun berkeluarga, tak ada putra, tidak punya putra. 80 tahun tidak punya putra. Kemudian menikah lagi dengan istri yang kedua, namanya Siti Hajar. Baru beliau punya putra, atau di putra laki si Anyamah Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail kan dewasa, anak-anak remaja dewasa, perpandang lengkap, perpandang enak dilihat, sedang sayang-sayangnya, ternyata oleh Allah diperintah untuk disembelih. Coba kita bayangkan, putra boleh bermain dengan perpandang, boleh jilidnya bangun berdiri, kita bayangkan. Allah sebut Al-Quran, alhamdulillah dari syaitan rajim. Sebut Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami atbahuka. Wahai Ismail anakku, kata Nabi Ibrahim, aku bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Engkau perintah di Allah gak punya perintah Ismail dan demam. Setuju apa dia? Setuju apa tidak? Ternyata Nabi Ismail menjawab, ya abatif ya abatif ma tukmar satajuni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, jika itu memang perintah dari Allah, mulai perintah dari Allah, ya bersiap beli. Sepakat Bapak Ibu. Kontrak dari Bapak apa ini? Totok lekas, biar ringkas. Nabi Ibrahim berangkat ke Mina. Besok yang kita datang itu berangkat berdua sambil bawa pisau. Bapak ke Jumrah
besok yang akan kita lempar jumrah itu, iblis datang, setan datang, aku ngucap ke Nabi Ibrahim.